Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan yang mengampuni semua salah dan dosa kami, kemurahan ya Tuhan yang memberikan kami kesempatan yang kedua, kemurahan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami, kemurahan yang menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Kami minta kemurahan-Mu untuk pekerjaan, bisnis, usaha, karir anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku minta kemurahan-Mu Tuhan. Pelihara ya Tuhan, lindungi ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Urangi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Kita hanya meriah saudara, silakan kembali. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek buat saudara yang merayakan. Tiap kali kita merayakan tahun baru, kita semua pasti berdoa dan berharap supaya semuanya semakin lebih baik. Amin. Ya, ekonominya, hubungannya, kesehatannya, karakternya makin baik. Nah, hari ini saudaraku, sehubungan dengan tahun baru, saudaraku, ya, saya ingin sharingkan daripada satu pesan firman yang sederhana, tetapi ini penting untuk kita doakan, kita latih dalam hidup kita. Oleh karena itu saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini, yaitu bagaimana mengubah ya hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan. Ya, mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan. Mungkin perlu saya jelaskan maksudnya apa itu hidup yang kewalahan. Saudara tahu arti kata kewalahan? Kewalahan, nggak sanggup lagi, capek. Beberapa saya pernah dengar kata, "Woi mau mati deh." Itu tanda omongan apa? Orang kewalahan. Jadi kewalahan itu adalah hidup yang dipenuhi dengan apa? Beban yang berat, yang dia itu udah gak sanggup lagi. Apa sih yang membuat beban yang berat dalam hidup kita? Kekhawatiran, kecemasan, kesibukan. Saudara, dia kayak Bapak kuras semua perasaannya, habis. Bapak kuras semua yang ada. Yang ada itu kecewa, marah. Itu beban. Yang kesalahan, dosa juga beban. Saudara Yesus. Sehingga beberapa orang alami putus asa, itulah namanya kewalahan. Tuhan mau setiap kita bukan hidupnya kewalahan, tapi hidupnya apa? Berlimpah. Ya, Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Tidak bisa diatur lagi. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, baca keras, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau saudara bukan kewalahan, tapi kelimpahan. Kalau hidup yang berlimpah pasti hidup yang apa? Yang tenang, hidupnya tenang, lega, tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Itu hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kita bisa menjalani hidup yang kewalahan, bukan berkelimpahan? Ya, sesuai dengan Yohanes 10 Pak. Karena ada pencuri yang mencuri harta yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa harta yang berharga dalam hidup? Saya bagikan 3 aja, saudara. Yang pertama adalah apa? Iman. Iman kita dicuri oleh iblis.
bahwa iman kita dicuri oleh iblis? Ketika kita hidup tanpa pengharapan, ketika kita tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi punya pengharapan atas kerjaan kita, bisnis saudara, atau rumah tangga, dan pelayan apapun itu, kan gak ada harapan. Saudara, kayaknya gak percaya dari satu, bisa kok, bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita lihat, orang yang hidupnya tidak ada pengharapan, orang ini pasti hidupnya tidak ada apa? Semangat. Betul? Tidak semangat. Saudara Yesus, ini yang namanya hidup yang malahan. Kalau hidup kita, ya kan, imannya udah dicuri, nggak ada iman lagi. Yang ada apa hidupnya? Khawatir, cemas, takut. Inilah hidup dalam stres. Yang kedua, saudara mencuri damai sejahtera. Saya berdoa saudara jangan izinkan iblis mencuri iman saudara. Jangan izinkan iblis mencuri damai sejahtera. Ya kan saudara? Ya, kalau kita hidup tidak punya damai sejahtera, yang ada yaitu kewalahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Katakan amin. Nah, Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, aku berikan kamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang aku berikan ini ada damai sejahtera yang berkuasa untuk melenyapkan kegelisahan dan kegentaran kecemasan hati. Katakan amin. Ya, coba saudara perhatikan ini. Ya, apa masih ada iman, masih percaya? 2023 orang bilang gelap, susah, resesi. Saudara masih percaya bahwa Tuhan sanggup melihatnya? Katakan amin. Aku percaya. Bahkan 2023 aku lebih baik dari tahun sebelumnya. Katakan amin. Bukan cuma sekedar apa yang bisa kita lihat lebih baiknya, tapi dimulai lebih baiknya lah yang di dalam. Katakan amin. Karakter kita jadi lebih baik. Pengenalan kita sama Tuhan lebih baik. Amin saudara. Ini yang ketiga, apa yang membuat hidup kita jadi kewalahan? Ya, karena tanpa kita sadari, saudara, sukacita kita dicuri oleh siapa? Iman kita dicuri oleh iblis. Damai sejahtera kita dicuri oleh iblis. Sukacita kita dicuri oleh iblis. Kita biarkan semua ini kan penting dalam hidup kita. Saudara pernah nggak kehilangan handphone? Jangankan hilang handphone, ketinggalan handphone aja udah kebelingsatan. Betul? Dulu juga kita kan hidup tanpa handphone, betul ya? Kayaknya kalau handphone tuh gak ada di tangan kita, seperti dunia tuh mau runtuh. Betul? Atau jangan-jangan ada buktinya takut handphone jadi pegang. Dipegang sama suami, dipegang sama istri, dipegang sama anak. Ada barang keramat gitu saudara. Apa saudara kasih password ke semua orang rumah, password Pak handphone saudara. Kadang-kadang kita handphone aja barang begituan ketinggalan, apalagi hilang. Kayaknya kita takkan bagaimana dengan iman? Kalau nggak ada iman, pasti nggak ada pengharapan, nggak ada semangat, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Ketika ini hilang, dicuri, kita belingsatan nggak? Kita nggak belingsatan, tetapi orang lihat kita, ini hidupnya kewalahan, ngamuk terus marah, ngomongnya nadanya tinggi terus, maunya ngegas terus, akhirnya hidup kewalahan, atau stres. Hari ini saudara, yang saya ingin ajak saudara di tahun baru Imlek yang merayakan maupun tidak merayakan, saya ingin ajak saudara jangan mau hidup kewalahan. Katakan amin. Ya kan, kalau sesuatu bikin kita kewalahan, buat apa? Apa yang dicari? Anggaplah satu kehormatan kalau kita bisa hidup tenang. Katakan amin. Saudara menghormati nggak hidup yang tenang?
Apa hidupnya beli usahakan terus, katanya walahan terus. Jangan. Tuhan mau saudara, aku datang supaya kamu punya dan kamu bisa hidup dalam kelimpahan. Gimana caranya untuk hidup dalam kelimpahan? Saudara, supaya gak kewalahan. Lawan kewalahan ya kelimpahan. Ya, yaitu apa? Tuhan bilang, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama yuk. Suaranya keras, baca. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah tuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Katakan amin. Jadi tiap hari saudara dan saya, Tuhan mau adakan beban supaya tidak kuat, lega. Nah, tidak cukup lega, harus apa? Tenang. Nah, untuk bisa tenang, Tuhan bilang gini, ya kan? Kamu harus pikulku. Maksudnya, coba layani Tuhan dengan memperhatikan orang lain. Supaya orang lain bisa ditolong, dibantu, dilayani, hidupnya lebih baik. Katakan amin. Itu pikul beban yang memberikan kepada kita. Bukan cuma kalau pikul beban kita, hidup kita akan kewalahan. Tapi kalau pikul beban yang Tuhan beri kepada kita, ya kan, maka kita akan belajar dari Yesus menjadi orang yang apa? Rendah hati dan lemah. Jadi dengan tenang, sudah apa yang terjadi? Kita bisa mendengar, bisa lebih peka akan apa? Suara Tuhan, pikiran Tuhan, maunya Tuhan itu apa yang kita kerjakan. Dengan kita tenang, kita bisa melihat kebutuhan orang-orang sekeliling kita. Tenang dia. Ya, oleh karena itu untuk bisa mengubah hidup, kalau kita kewalahan, hidup kita kewalahan, boro-boro bisa ngelihat kebutuhan orang lain, menuhin kebutuhan sendiri juga udah berat, udah frustrasi. Tuhan kamu kita hidup seperti itu. Aduh, ingin ajak saudara, ada 3 hal aja kita bahas secara cepat ya saudaraku, bagaimana mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan. Amin saudara. 3 aja saudara pikirkan, saudara doakan, ya catat, saudara didoakan, pikirkan, catat, doakan pikiran. 3 hal itu saudara. Nanti sepanjang minggu ini, saudara coba mulai doakan 3 poin. Dan minggu kemarin kita belajar 4 poin, 4 hal. Amin saudara. Ya, 4 hal. Apa kita belajar untuk menjalani hidup yang apa? Remarkable, yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib. Ada 4, masih ingat gak saudara? Pertama, kita harus berdoa, belajar untuk memiliki rasa apa? Hormat, bisa menghormati, bisa menghargai semua orang, sopan. Jangan kasar menunjukkan kesombongan kita. Ya, lemah lembut, rendah, sekarang itu. Yang kedua apa saudara? Ini didoakan kan? Minggu kemarin sepanjang minggu doa. Yang kedua apa saudara masih ingat? Berdoa, melatih diri untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi orang dapat dipercaya. Katakan amin. Ini kau kan nama baik. Yang ketiga apa? Berdoa dan melatih supaya kita ini banyak akal, panjang akalnya, alias contohnya apa? Jualan siapa sih jualan sisi? Jualan sisi gitu ya. Jualan sisi sama siapa? Sama Bisu Bibiara Syauli ya. Yang keempat apa? Tekun dan doa. Nah hari ini 3 ya. Terus kan kita masih gerakan doa 3 sehari 3 kali doa. Pokoknya keluarga, pekerjaan atau apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini. Yang ketiga adalah berdoa untuk gereja, kota, bangsa. Minggu ini saudara doa untuk 3 hal.
Yang pertama, berdoa. Saudara, jangan supaya saudara bisa tetap tinggal di dalam Yesus setiap waktu. Katakan amin. Ya, tinggal dalam Tuhan Yesus setiap waktu. Yohanes 15 ayat 5 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Baca keras. Barang siapa tinggal dalam aku, kata Yesus, aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Kalau saudara ingin mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berlimpahan, saudara harus berdoa dan belajar hidup bersandar. Artinya, ya kan? Bersandar kepada apa? Kebaikan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita. Mengandalkan, bersandar kepada kebaikan Tuhan. Maksudnya bersandar pada kebaikan Tuhan. Kembali saya mau ngomong. Saudara harus menjadi orang, kalau ada apa-apa, setiap saat, doakan. Katakan amin. Ya, doa. Karena kalau kita nggak doakan, seperti mau jadi orang yang bisa menghormati orang lain, kalau kita nggak doakan, nggak bisa. Saudara mau tahun ini lebih baiklah keuangannya, pekerjaannya, bisnisnya lebih baik. Kalau nggak didoakan, nggak bisa. Karena Tuhan bilang apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat. Dan kalau kamu tinggal dalam aku, kamu berbuat banyak. Berbuat itu artinya apa? Berhasil, beruntung, berbahagia. Makarios. Ini penting. Tinggal di dalam Tuhan supaya saudara bisa berhasil. Ada perkenan Tuhan turun. Saudara harus doakan dulu. Rencanakan ngomongnya gimana. Saudara, kamu didoakan. Karena Tuhan janji kok, Roh Bapamu akan memberitahu apa yang harus kamu katakan dan bagaimana cara mengatakan. Karena keberhasilan hidup kita itu tergantung daripada kemahiran kita berbicara dan mendengar. Katakan amin. Kalau saudara bisa menjadi seorang komunikator yang ulu, yang hebat, yang mahir, saya bisa sampaikan pemikiran saudara, ya kan, kepada seseorang dengan cara yang menarik pada waktu yang tepat. Saudara menjadi orang-orang yang lebih berbahagia, lebih berhasil dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dan apapun. Yesus katakan, saudara, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat. Nah, Efesus 6 ayat 18 di sini dikatakan dalam segala doa dan permohonan, baca keras, berdoalah apa? Setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dengan segala orang. Jadi tinggal di dalam Yesus. Artinya apa, saudara? Saudara berdoa setiap waktu dengan berbagai jenis doa sehingga saudara selalu terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber daripada kekayaan dan kemuliaan. Katakan amin. Saudara tinggal dalam Kristus artinya apa? Saudara di dalam pikiran kita selalu kita mikirkan. Ya kan, kita memikirkan pikiran-pikiran tentang apa? Tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang pengalaman-pengalaman hidup. Nah, ini yang dimaksud apa? Hati yang melekat. Saudara, artinya pikiran kita selalu memikirkan pikiran-pikiran tentang siapa? Tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang pengalaman-pengalaman sama Tuhan. Kita tahu Tuhan ini baik. Tuhan tahu kemurahannya lebih dari hidup. Kita tahu Tuhan itu penyembuh. Kita tahu Tuhan itu Allah yang akan mencukupi segala keperluan kita. Tuhan kita tahu, kita kenal Tuhan bisa bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doa atau pikirkan. Kita tahu itu. Gimana? Kita pikirkan itu. Dan kita tahu, kita terus pikirkan itu. Apa yang terjadi? Itu yang namanya hati kita melakukan. Ini hidup gak akan berkualitas. Saya
Ketika saudara nggak sanggup, Tuhan kirim orang. Ya, untuk membantu saudara sehingga saudara bisa selesai masalah atau pekerjaan saudara. Atau dia berikan saudara hikmah, pikiran-pikiran, ada ide-ide. Kenapa? Karena saudara terus tersambung dengan apa? Dengan sumber hikmah, sumber kuasa, sumber kekuatan, sumber kekayaan dan kemuliaan. Hidup yang berkelimpahan adalah orang yang hatinya menetap. Ia berseru, ada aku akan jawab. Ini sudah. Kalau udah kayak begini dapetin janji semua, aku akan menyertai dalam kesesakan. Nggak mungkin kita kewalahan, betul tak? Amin. Aku akan meluputkan sekali lagi, memuliakannya dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan ibadah. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Saudara mau hatinya melekat sama Tuhan? Lagi sehari 3 kali doa. Ayo bikin gerakan. Waduh, belum Pak, belum ikut. Mulai besok ikut. Mulai nanti jam 6, jam 12, jam 6. Pagi, jam siang, jam sore. Hentikan semua. Jangan sudah bilang, Pak, tapi waktu Pak, sibuk waktu Pak. Waktu itu punya Tuhan. Kaget nanti gak dikasih waktu. Ngerti saudara? Hati-hati. Kalau soal waktu, hati-hati itu punya Tuhan. Katakan, kita beri waktu pada Tuhan. Tuhan akan berkati kita dengan waktu-waktu yang berkualitas, yang membuat saudara berhasil, beruntung, berbahagia. Makarios. Katakan amin. Yang kedua adalah, ini sederhana sekali, tapi ini dalam. Kalau menurut saya dalam. Kalau saudara nggak nyampe yang seperti yang ini, kalau kita nggak nyampe ini, kita akan kewalahan terus. Yaitu apa? Kita harus berdoa dan belajar membangun apa? Rasa cukup. Katakan rasa cukup. Kita baca Alkitab kita, Pengkhotbah 4 ayat 6. Baca Pengkhotbah 4 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segenggam apa? Terus sekali. Katakan, segenggam apa? Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam apa? Jerih payah dan usaha jalan. Saya ulangi, segenggam ketenangan jauh lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Ini firman menyentuh hati saya dapetin. Maksudnya apa? Rasa cukup dengan segenggam ketenangan. Rasa cukup dengan segenggam ketenangan jauh lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saya mau ngomong begini saudara, rasa cukup yang saya maksud, ya, bukan berarti kita tak memiliki tujuan hidup, kita tak punya impian, kita tak punya rencana untuk hal yang besar. Bukan itu poin. Rasa cukup di sini artinya apa? Bahwa saya tidak membutuhkan lebih banyak lagi untuk menjadi apa? Katakan apa? Segenggam katakan. Secara alami, setiap orang tidak akan pernah ada cukup. Tapi saudara, kita akan hidup tenang kalau kita memiliki rasa cukup. Dengan cara apa? Bersandar kepada kekayaan Tuhan. Amin. Saya tetap rasa cukup. Kenapa? Saya mau kasih tahu gini, ya. Kalau kita nggak tetapin rasa cukup, nanti hidupnya akan pernah tenang. Hidupnya akan walahan terus. Gimana caranya idenya rasa cukup? Mulai dari makannya nih saudara. Coba latih makan. Ya, kayak saya nih dari dulu sih, saya cukup ya. Umur udah hampir 60, cukup. Tapi poinnya saya mau gini. Dan sejak muda saya coba makan nasi itu. Saudara tahu, yang dekat sama saya tahu, makan nasi itu berapa? Jam paling 3-4 sendok. Ayo tetap. Saya seperti ini. Makan ini,
secukupnya berapa? Kamu sampai udah menunggu makanan itu. Coba dimulai dari itu. Naik lagi masalah waktu. Kayaknya jam 9 sudah cukup kan ya. Gak ada kegiatan lagi, kalau nggak ada kegiatan banget. Masuk ke pagi. Nanti bangun jam 3 pagi. Kerja dari kerja dulu, sekarang pelayanan. Apa yang Tuhan kasih cukup buat saya jalan dengan Allah. Ketika saya sampai kepada ketenangan tertentu, sampai kepada level tenang tertentu, nanti Tuhan akan bicara sama kita. Apa? Beli tanah, bangun gedung gereja. Ya, beli tanah, bangun gereja. Sudah terbangun gereja awal, lalu gimana cara penuhin jumlah jemaat? 3 kali ibadah 300 orang. Sedangkan kapasitas gedung kita dulu 1.300 orang. Gimana cara menuhin? Terus sekarang ini kan nggak enak saudaraku, gedung gede yang datang begini. Kita cukup dulu dengan apa yang ada. Jemaat lain cukup. Tenang, Tuhan bilang bikin doa penuh rahmat. Bikin doa penuh. Jam 6 pagi kamu masuk menara doa, jam 10 masuk menara doa, Selasa, lalu sore dia bikin menara doa, healing semua. Sedikit demi sedikit Tuhan tambahkan jumlah ibadah. Sampai akhirnya gedung itu penuh. Saya masih cukup lah, buat apa lagi, buat tambah lagi. Karena cukup, lalu tenang, Tuhan bilang, bongkar gedung gerejanya, beli tanah. Waktu beli tanah, tenang enggak? Ya enggak tenang. Tapi harus pegang rasa cukupnya. Tapi kata Nabi, saya enggak lupa ya sama seseorang itu YouTuber dia, anak muda, umur 20 tahun. Dia ditanya saudara sama hostnya, kamu tuh 1 bulan keluar duit itu berapa? Karena dia bisa giveaway itu ratusan juta rupiah. Bahkan sampai miliar. Anak ini masih muda, umur 20 tahun. Dan bangga saudara. Dia bilang 1 bulan saya tetapkan, ya kan, kebutuhan saya cuma 5 juta. Kenapa sedih banget? Aku tetapkan segi 5 juta supaya lebihnya aku bisa bagi lebih banyak. Ini konsep Alkitab saudara. Kalau kita nggak pernah tetapkan rasa cukup, minum, saudara, ini berkat, saudara, yang Tuhan mau berikan buat kita. Kita bilang, ya kan saudara, Tuhan, kalau kita bilang, aku cukupnya segini, selebihnya itu bisa dibantu orang lain. Berarti ya saudara, katakan amin. Kenapa kita harus hidup dengan rasa cukup? Supaya kita nggak kewalahan, tapi berkelimpahan. Tapi kalau rasa cukup kita bukan segini, tapi segini, ya pasti kewalahan. Yang sangat itu saya. Amin. Dari sejak dulu saudara, soal keuangan, kami pun saya tetapkan cukupnya itu berapa saya. Lalu lebihnya bisa saya tabung, bisa saya tabur. Katakan amin. Tabur untuk gereja, tabung untuk masa depan. Semakin rasa cukupnya makin saya press, makin besar benih yang bisa saya tabur untuk kerajaan Tuhan. Makin banyak yang bisa saya tolong orang-orang. Cukupnya berapa? Makanya saudara Yesus, ketika ada jemaat atau saudara memberi saya makanan, saya tuh tinggalnya bertiga sama pembantu. Ketika saudara beri makan untuk 30 orang, otomatis yang 27 itu akan bagi yang lain. Kenapa juga saya? Makanan. Wah, ada pakaian. Saya ucap terima kasih. Berapa pakaian? Kasih batik kan? Kalau ulang tahun hadiahnya batik kan banyak. Natal banyak kasih batik. Ya ada yang pas, ada enggak, segala macam. Saya
Tetapkan, saya tuh perlu pakai batik berapa. Tapi yang masih kan banyak baru-baru. Jadi saya mau giveaway, bukan. Saya berkati orang-orang yang memang kalau saya kasih batik, mereka bersuka cita dengan Tuhan. Saya bisa kerja, katakan amin. Saudara beri saya dapat dari gaji dari gereja, saudara kasih saya angpau, kadang-kadang saya tetapkan berapa kebutuhan saya. Lalu selisihnya inilah kemampuan saya untuk bisa apa? Saudara bisa menabur benih untuk kerajaan Allah. Ya, untuk ditabung untuk masa depan. Saya bisa mengerti. Kalau tidak punya rasa cukup, saudara kewalahan. Dulu punya toko satu, bisa makan sehari 3 kali, bisa liburan. Karena lihat orang punya toko lebih dari satu. Setelah punya toko 2, toko 3, toko 4, toko 5. Hidupnya tidak tenang. Saudara, tidak bisa ada acara makanan, tidak bisa pergi mana-mana. Jadi kewalahan. Tuhan tidak mau seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak mau kasih saudara 5 toko. Tuhan mau saudara punya 5.000 toko, kan bisa. Tapi poinnya adalah rasa cukup itu. Kata Nabi, yang namanya kelebihannya adalah, visinya adalah, aku ingin jadi berkat. Selisihnya jadi berkat. Aku mau kerja besar. Itu karena Tuhan yang suruh. Karena ada misi dalam hidup saya. Untuk menyerap banyak tenaga kerja. Ini contoh. Kata Nabi saudara, kayak saya sebagai pendeta, sebenarnya cukup saya urus 50 orang. Jemaat 50 cukup buat saya. 100 cukup. Ngerti saudara? Tapi Tuhan bilang tidak cukup. Hanya menara doa di satu ruangan kecil. Aku ingin menara doa yang puluhan tahun kamu jalani setiap hari dibuka, supaya kota-kota bisa menikmati pengajaran firman, ujian penyembahan, hadirat Tuhan, dan banyak orang bisa diubahkan. Akhirnya Tuhan buat lewat pandemi menara doa online. Sudah 3 tahun setiap hari itu melayani. Saya dari tahun 2000 masuk menara doa. Saudara, 2000 sampai 2020 itu cuma di kota. Baru 2020 pandemi itu menara doanya di online. Supaya orang bisa ikut sama-sama. Saya bisa mengerti bahasa saya ini. Rasa cukup. Saudara punya rasa cukup. Saudara ngerti gak penjelasan saya? Saudara ngerti penjelasan saya? Amin. Ya. Kata kuncinya rasa cukup untuk menghasilkan ketenangan. Ketenangan menghasilkan kepekaan. Apa yang Tuhan mau? Kepekaan atas kebutuhan orang lain. Sehingga kita bisa melayani kebutuhan keluarga kita. Ketenangan. Kalau saudara dan saya gagal menetapkan rasa cukup, tidak ada rasa cukupnya, ujungnya kita hidup dalam apa? Keserakahan. Kalau orang berserakah, pasti di dalam otaknya aku masih kurang, sehingga orang itu tidak akan pernah, ya kan? Ada puas. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa mengakui bahwa semua yang saya miliki, semua yang saya sudah nikmati, semua yang saya jalani, semua itu semata-mata dari Tuhan. Kalau kita bisa mengerti ini, saya yakin saudara bisa memiliki rasa cukup. Katakan amin. Saya bisa memiliki rasa cukup. Saat kita punya rasa cukup, hidup kita akan berubah dari hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkat. Kalau orang yang hidupnya rasa cukup, nggak usah pamer, dia nggak akan pamer. Saudara, saya ingin minta, saya sangat mengasihi saudara. Kadang tuh orang itu ya saudara, hidupnya kewalahan, stres jadinya. Karena apa? Karena dia ingin supaya kelihatannya hebat di mata orang. Masuk yang ketiga, apa saudara? Kita harus berdoa dan belajar membangun sifat-sifat apa? Baru ada kekurangan. Kalau nggak ada rasa cukupnya, nggak mungkin ada kekurangan. Aku aja masih kurang. Betul? Nah, hidup yang berkelimpahan itu, perhatikan, saya catat ini.
Lihat ini, hidup yang berkelimpahan itu dimulai ketika kita menetapkan level apa? Rasa cukup. Katakan aja. Kita nggak akan pernah bisa, kita akan menjalani hidup yang kewalahan. Kita akan hidup yang kewalahan. Selalu berkekurangan. Kita selalu pikir kurang. Kalau kita tidak pernah menetapkan level rasa cukup. Kalau kita memiliki rasa cukup, kita bukan cuma bisa hidup dengan rasa syukur, tetapi kita bisa berlaku apa? Murah hati bersama. Katakan amin. Saya bisa berbagi pikiran, berbagi resep masakan dengan gratis. Saya bisa berbagi waktu untuk dengerin orang, bukan mau ngomong terus sendiri. Sorry ya saudara, karena saya di tugas, saya mau bakar, saya mau ini. Tapi saya belajar kalau ketemu saudara ngobrol, saya berusaha untuk sebisa-bisanya kurangi ngomong. Karena dalam banyak ngomong pasti banyak salah. Makanya saya harus ngomong kurang lebih setengah jam tanpa 45 menit. Itu didoakan dan ditulis. Karena kalau nggak ditulis dan direncanakan dan didoakan, ngomong saya banyak salahnya. Saya kerja bahasa saya ini, katakan nanti. Sudah. Kita akan bisa murah hati kalau ada rasa puas, rasa cukup, rasa puas, rasa syukur. Pasti kita bisa ada murah. Nah ini yang membuat saudara jadi besar. Ya kan saudara bisa jadi orang besar kalau saudara bisa berlaku murah. Ketika saudara berlaku murah, kemurahan itu akan turun dalam hidup saudara. Apa yang saudara tidak bisa dapatkan oleh karena kemurahan Tuhan, saudara bisa dapatkan. Tuhan mampukan saudara untuk bisa mendapatkan. Katakan nanti. Siapa yang sanggup membunuh saudara? Ini 1.500, 1.600 orang yang hadir. Tadi pagi 600-an orang yang hadir. Siapa yang sanggup? Saya tidak sanggup kumpulkan saudara untuk duduk di sini, untuk dengerin khotbah, supaya saudara bisa dengar Injil, supaya bisa dekat sama Tuhan. Tidak ada kemampuan saya. Berarti saudara, siapa yang memampukan? Itu kemurahan Tuhan yang membuat. Saya ingin kasih tahu saudara, dengar baik. Kemurahan Tuhan yang membuat saudara karirnya bisa naik. Kemurahan Tuhan yang membuat toko saudara itu bisa ramai. Karena Tuhan yang bawa. Saudara, para pelanggan, para pasien buat saudara, klien buat saudara. Kata amin. Ya, Tuhan yang kemurahan Tuhan yang membawa anak-anak kita bisa kumpul dengan orang-orang yang baik. Semua karena kemurahan. Tapi kemurahan itu bisa turun dalam hidup kita kalau kita bisa belajar berdoakan supaya aku bisa berlaku murah hati. Katakan, orang murah hati gampang memaklumi, gampang mengampuni. Itu dulu nggak keluar duit, saudara. Betul dah. Ketika kita lihat orang ini aneh di ngomongnya, pelakuannya aneh, kalau foto itu aneh, bisa nggak kita memaklumi? Tidak beri komentar yang negatif. Itu berlaku murah. Katakan, bisa cepat memberkati. Mulai dari sini, saudara. Nah, saya berkata, kalau kita sudah mulai berlaku murah hati, apa yang terjadi? Kita lihat, ini ayat terakhir. Selesai, kita sanjung. Kita makan gratis, makan siang gratis. Banyak yang mau menampung saudara. Banyak menanti saudara untuk datang. Kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 24 25. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25. Siapa banyak memberi apa? Berkat, diberi berkat. Siapa? Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar tetapi bertambah kaya. Itu sudah ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun hemat maka kaya loh, tapi hemat kok kekurangan. Saudara lihat, siapa orang-orang terkaya di dunia ini? Entah Bill Gates, Warren Buffett, apa yang punya Amazon. Saudara, mereka adalah orang-orang
yang menyebar hanya habis-habisan. Kemarin saya dengar podcast dan salah satu orang kaya di Indonesia yang produknya pasti saudara tahu, namanya tolak angin. Nah, dia punya moto, waktu dia di wawancara itu saudara sama host, dia bilang, kunci kalau kita mau besar, kita harus bisa berani sabar harta kita untuk bayar. Bukan, dia bisa boros untuk bayar, boros untuk bayar, bukan boros untuk poin-poin diri sendiri, boros untuk bayar. Dia cerita sekarang macam firman siapa menyebar harta, karena rasa cukup itu selalu diekspresikan dengan apa? Sifat-sifat murah hati. Orang yang bisa memberi pasti dia sudah lewat bilang buat aku sudah cukup, ini ada bagian buat aku. Katakan dia tidak akan pernah mau menimbun, entah nimbun makanan, nimbun pakaian. Kalau saudara cek di rumah saudara, lemari saudara, coba cek dulu, itu banyak sekali baju-baju yang sudah lama saudara tidak pakai. Saudara mau ngapain? Kalau saudara berkata, aku punya baju di lemari cukup sekian, yang selebihnya saudara bisa bagikan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang ketika saudara pakai baju dari, wah ini udah jemaatnya Pak Santa, wah senang sekali. Saudara cek di lemari sepatu saudara, ibu-ibu coba cek lemari sepatunya, ya kan? Ada sepatu-sepatu yang mungkin beberapa tahun dari pakai. Masa mau taruh di situ terus? Kita harus berdoa, saudara. Kalau bisa seperti Yesus, waktu dia meninggal, dia mati, dia selesai salib, tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya sudah diberikan untuk kita. Katakan ada kata-kata juga, orang yang dikubur ini banyak hal yang tersimpan potensi yang tidak pernah jadi kenyataan, yang seharusnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya kan saudara? Berapa banyak saudara tahu bank-bank di dunia ini dan di Indonesia, saudara, dia nyimpan uang dari orang mati karena orang yang ini waktu hidup nggak kasih tahu istrinya uangnya di bank, nggak kasih tahu orang tua siapapun di sini tadi. Kenapa dia maksud saya? Itu banyak hal yang baik juga. Kenapa? Karena nggak pernah kita latih diri. Aku hidup merasa cukup sampai coba berapa cukup pakai baju, berapa cukup pakai jas, pakai sepatu, lebih saya berdoa kebiasaan ini akan membuat Tuhan memberkati saudara. Tuhan terima kasih untuk apa yang kami sudah dengarkan firman dalam minggu ini. Kan mau belajar, kami mau tinggal di dalam Yesus. Hati kami mau melekat kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah ya Tuhan, kami bisa memiliki rasa cukup Tuhan, sehingga ada rasa puas, ada rasa syukur, sehingga kami bisa berbagi, memberi dengan murah hati apapun dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi Tuhan, aku bawa semua umat yang hadir saat ini. Aku angkat tanganmu ya Tuhan, turunkan berkat-Mu, baik anak-anak-Mu yang ada di gedung ini maupun anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Turunkan berkat-Mu ya Yesus, turunkan. Kami tidak lagi hidup dalam kewalahan, tapi kami hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup dengan rasa cukupnya, kami hidup dengan rasa cukup, rasa syukur dan murah hati. Terima kasih.
Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.